Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Murjani SHI MSI dengan NIDN 1110057503. Saya selaku dosen tetap yang mengajar pada program administrasi publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong dengan Setia Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kinerja terdakwa perguruan tinggi di bidang pengajaran. Salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan yang meliputi DEA, Library Interaction and Assessment, berupa deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan, rencana pembelajaran dalam satu semester, sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang saya terapkan, kemudian metode pembelajaran dan interaksi dalam pembelajaran di kelas, dan sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator sesuai dengan RPS yang saya miliki. Berikut deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Saya mengajar di Setia Tabalong sejak tahun 2015 dan sudah diberi beberapa tugas untuk 6 mata kuliah. Di antaranya itu adalah mata kuliah administrasi pembangunan, mata kuliah pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, mata kuliah hukum administrasi negara, sistem dan kebijakan pemerintah lokal, sistem politik Indonesia, dan mata kuliah birokrasi dan governance publik. Pada kesempatan ini, saya akan mendiskusikan mata kuliah administrasi pembangunan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa dengan kode MKKP 108 dengan bobot 3 SKS yang diajar pada semester 5. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pembahasan yang mendalam tentang dinamika administrasi pembangunan dan keterampilan praktik yang diperlukan untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan tentang konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan, peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan nasional, dan keterlibatan serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tantangan dan solusinya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Capaian pembelajaran besar program studi yang sudah dilakukan. Yang pertama itu adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep manajemen publik, kemudian teori organisasi, selanjutnya manajemen sumber daya manusia sektor publik, keuangan publik, kepemimpinan dan kemampuan pengambilan keputusan. Kemudian capaian kedua adalah menguasai konsep pelayanan publik, governance dan pembangunan, pemerintahan daerah dan governance digital. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas. Berikut saya akan menyampaikan capaian pelajaran mata kuliah. Adapun capaian pelajaran mata kuliah yang adalah seperti berikut. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, teori, hakikat, dan paradigma administrasi pembangunan, serta keterkaitannya dengan administrasi publik dan governance pembangunan. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi peran birokrasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam mendukung keberhasilan program pembangunan yang berintegritas dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merancang rekomendasi kebijakan atau strategi peningkatan efektivitas administrasi pembangunan daerah, otonomi daerah, dan governance digital. Berikut ini saya akan menyampaikan metode pembelajaran. Pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka langsung di kelas dengan memadukan studi kasus dan model pembelajaran problem based learning atau PBL.
melalui penyajian kasus nyata yang relevan dengan materi perkuliahan. Mahasiswa saya dorong untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis berbagai alternatif solusi, serta merumuskan keputusan yang berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris. Pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang interaktif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemikiran masalah, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi antar mahasiswa. Berkenaan dengan materi atau rencana pembelajaran dalam satu semester. Interaktif pembelajaran yang saya rencanakan pada perkuliahan satu semester ini sebanyak 16 kali. Dengan 14 kali pertemuan tatap muka maupun dari Zoom dan 2 kali evaluasi. Dalam evaluasi ini ada 2 kali dilakukan, yaitu evaluasi ujian tengah semester dari pertemuan 1 sampai 7 dan ujian akhir semester hanya dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Nah, kemudian berikutnya saya sampaikan rencana pembelajaran mata kuliah administrasi undang-undang. Berikut rencana pembelajaran yang saya buat. Pada pertemuan pertama yang saya sampaikan intinya adalah kontrak perkuliahan, kemudian materi disampaikan tentang bagaimana mengenal dan mendefinisikan administrasi pembangunan. Kemudian di pertemuan kedua, pada pertemuan kedua ini mahasiswa akan saya berikan berkaitan dengan materi konsep dan teori pembangunan. Kemudian pertemuan ketiga menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan. Kemudian pertemuan keempat menjelaskan hakikat pembangunan. Pertemuan kelima nanti menganalisis pengelolaan sumber daya alam, dan yang keenam menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan. Pada pertemuan ketujuh nanti saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan nasional. Pertemuan ke-8 nanti ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 materinya yang akan disampaikan berkenaan dengan analisis pengelolaan sumber daya alam, dan pertemuan ke-10 tentang menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dari pertemuan ke-11, 12, dan 13 ini nanti akan dilakukan diskusi kelompok. Kemudian di pertemuan ke-12 nanti akan diskusi tentang pelanggaran pembangunan nasional dan daerah. Kemudian di pertemuan ke-13 diskusinya tentang digitalisasi dan inovasi dalam pembangunan. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-14 ada materi yang ingin saya sampaikan tentang evaluasi perencanaan pembangunan, dan di pertemuan ke-15 ada sebuah review secara keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14, termasuk diskusi tadi. Dan pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, kemudian kriteria dan standar penilaian yang saya buat itu adalah penilaian yang akan saya lakukan ini berdasarkan ujian tertulis, kemudian lisan, penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut. Pertama, penilaian saya ambil dari absensi, keaktifan, dan nanti presentasinya saya buat 20%. Kemudian ada penugasan atau tugas individu maupun juga ada tugas kelompok. Dan ini pun porsinya saya buat 20%. Berikutnya ujian tengah semester satu kali dilakukan, yaitu porsinya adalah 30%, dan ujian akhir semester itu satu kali nanti dengan porsi 30%. Jadi total keseluruhannya itu adalah 100%. Demikianlah penyampaian konsep ataupun materi penyusunan pembuatan PDB OKTPT yang saya ajukan, dan berikut saya sampaikan cuplikan video interaktif perkuliahan dengan mahasiswa untuk mata kuliah administrasi pembangunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah.
pada hari ini di cuaca yang cukup cerah ya dan juga panas ya. Dan mudah-mudahan masih semangat semuanya ya. Oke, semuanya semangat? Oke, alhamdulillah. Baik, kita hari ini masih di mata kuliah administrasi pembangunan dan ini materi akan saya sampaikan pada pertemuan ke-7 ini berkenaan dengan kebijakan pembangunan nasional ya. Ini merupakan materi yang sangat penting ya karena rangkaian di mata kuliah administrasi pembangunan ini. Baik, sebelum kita membahas tentang kebijakan pembangunan nasional, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Baik, kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke semuanya, mudah-mudahan ini sudah pada siap untuk menerima materi dan saya terlebih dahulu mengabsen kehadiran kalian semua ya. Elva hadir? Alhamdulillah. Kemudian Muhammad Wajib? Tidak hadir Muhammad Wajib? Tidak hadir. Irfan Shah? Dela Amalia? Aisyah? Muhammad Rizwan? Zakia Ramadhani. Nah, pada kesempatan ini dalam mata kuliah ataupun materi yang ingin saya sampaikan, saya berharap bahwa nanti kita bisa menganalisis kebijakan pembangunan nasional. Nah, di sana ada namanya dokumen. Dokumen itu dokumen perencanaan. Jadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional dan juga ada yang di daerah dokumennya adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini akan kita analisis ya. Nanti mungkin saya akan membuatkan satu kasus nanti akan kita analisa ya. Kemudian yang kedua, saya berharap nanti kita semua bisa memahami alur perencanaan dan dokumen pembangunan. Ini nanti juga kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu adalah dasar hukum dalam perencanaan atau pengambilan kebijakan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bisa menilai bagaimana dampak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya pemerintah pusat ya, ataupun juga pemerintah daerah itu terhadap masyarakat kita, terhadap lingkungan kita. Jadi bagaimana nanti nilai dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ya. Toh saja. Nah kita masih ingat ya di pelajaran terdahulu ya, dan juga seringkali di televisi ya, di mana-mana disampaikan bahwa kita memiliki namanya tujuan pembangunan nasional. Mungkin masih ingat tujuan pembangunan nasional bangsa kita itu apa? Tujuan pembangunan nasional bangsa kita. Silakan. Melindungi bangsa dan negara. Salah satunya itu adalah melindungi bangsa dan negara. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum. Jadi memajukan kesejahteraan umum. Betul. Oke, silakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga ya. Ya. Oke, masih ada satu lagi ada yang ingat? Dalam ketertiban dunia. Berpartisipasi Dalam ketertiban dunia. dalam ketertiban dunia. Oke, jadi itu semua termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah tujuan pembangunan nasional bangsa kita. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Ini sebagai pedoman. Tadi Jawa yang sampaikan bahwa ini adalah dokumen sebagai pedoman perencanaan untuk pembangunan kita di pusat maupun sampai ke tingkat daerah. Nah, kalau RPG nasional ini jangka waktunya biasanya 20 tahun. Kalau RPJM-nya itu biasanya 5 tahun. Ini langsung saya pertanyaan. Pak Idi bertanya. Saya silakan. Bagaimanakah hubungannya antara RPJPN dengan RPJMN? Hubungan antara RPJP nasional ya dengan RPJM nasional.
Ya tentunya ada hubungan yang sangat erat temuannya antara keduanya. Kenapa? Karena pertama RPJP nasional ini sebagai pedoman untuk menyusun RPJM nasional. Nah kemudian juga di daerah juga menjadikan pedoman juga RPJP karena mereka akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang di daerah, termasuk juga menengahnya juga menyusun. Nanti ada namanya RKP yang jangka tahunan juga itu akan masuk oleh pemerintah daerah. Jadi tetap berkaitan. Jadi yang jelas ya secara sederhana bisa kita katakan bahwa RPJP ini adalah pedoman dalam penyusunan RPJM. Izin bertanya, apakah boleh RPJP maupun RPJMN dilakukan perubahan? Ya pertanyaan bagus ya, tadi apakah boleh ya RPJP maupun RPJMN dilakukan perubahan? Boleh ya, tapi perubahannya tidak sembarangan. Kenapa? Karena ada aturan. Karena untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang mengenai ini, kita ada produk hukum. Itu adalah pembahasan antara pemerintah dengan legislatif. Jadi produk itu adalah undang-undang. Jadi ini pun harus dibahas dengan kalau di pusat dan di daerah. Jadi presiden akan mengajukan usulan perubahan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, apa saja yang akan menjadi perubahan ataupun istilahnya yang menyebabkan bahwa bisa dilakukan perubahan itu. Yang pertama, bila mana terjadi perubahan pembangunan nasional, itu ada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Kemudian dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan melakukan kawasan perkantoran pemerintahan Betawi sebagai salah satu program strategis. Pembangunan di kawasan ini juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengintegrasikan berbagai organisasi perangkat daerah dalam satu lokasi serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Namun pada tahap implementasi, Polri menghadapi kendala dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan. Sebagian lahan yang direncanakan masih milik masyarakat dan terdapat perbedaan pendapat mengenai nilai dan jumlah. Selain itu, beberapa bidang tanah belum memiliki status pendidikan yang jelas. Sementara sebagian masyarakat khawatir kehilangan sumber mata pencaharian karena lahan digunakan untuk pembangunan. Akibatnya proses pembangunan lahan berlangsung lebih lama dari jadwal yang telah direncanakan, sehingga pembangunan kawasan perkantoran berlanjut. Catatan penyerapan anggaran tidak optimal dan RPJMD berpotensi tidak tercapai sesuai waktu yang ditetapkan. Nah, tugasnya kalian ada yang 4 kelompok lah, bentuk kelompok, masing-masing kelompok ya tugasnya ini menganalisa tentang bagaimana mencari solusinya terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Kemudian apa yang direkomendasikan? Saya beri waktu 15 menit ya. Silakan dimulai. Gimana hasilnya? Jadi solusi dari kami, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan pengadaan tanah sejak tahap penyusunan RPJMD sehingga kebutuhan lahan telah dipetakan baik di lokasi, luasan, dan peruntukannya beserta potensi permasalahannya. Ada juga rekomendasi dari kami menyusun bank tanah atau land bank atau pencadangan lahan pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik di masa depan, mengintegrasikan rencana tata ruang RPJMD dan rencana pengadaan tanah sehingga lokasi pembangunan telah sesuai dengan peruntukan uang. Oke, bagus juga ini usulan ya. Jadi solusinya salah satunya itu adalah seharusnya pemetaan lahan ini dilakukan waktu penyusunan ya waktu perencanaan disusun sehingga bisa dipetakan ya kebutuhannya, luasannya ya. Dan juga rekomendasinya supaya dibuat ada semacam bagi tanah ya. Jadi ada kawasan luas yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi ada rekomendasi yang ditawarkan tadi adalah pemerintah itu memiliki lahan yang luas, punya tanggungan lahan ini.
misi kami yaitu sosialisasi dan konsultasi publik secara intensif kepada masyarakat, sampaikan informasi yang transparan mengenai tujuan, manfaat, dan dampak pembangunan kawasan perkantoran tersebut kepada masyarakat. Jadi ini solusinya ya? Iya Pak. Ini solusinya itu supaya masyarakat ini pemerintah melakukan sosialisasi ya. Iya. Sampaikan contoh muka kepada masyarakat apa yang akan dibangun di pemerintah ya. Terus rekomendasinya gimana? Rekomendasinya itu mengalokasikan anggaran pengadaan tanah secara bertahap dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah agar proses pembebasan lahan tidak tertunda karena keterbatasan dana, Pak. Jadi bertahap ya anggarannya. Iya. Oke baik ya, terima kasih kelompok 2. Solusi dari rekomendasi itu juga bagus. Oke, terima kasih. 2. Jadi solusi dari program itu penyelesaian satu sudut tanah melalui koordinasi dengan kantor pertanahan agar kepemilikan lahan memiliki kepastian hukum sebelum proses pembayarannya, Kak. Ini koordinasi terlebih dahulu ya dengan kantor pertanahan ya. Sekarang APR ya namanya. Kita punya data itu, ya. Kalau ada masyarakat yang komplain ya, misalnya ada data mereka. Ya, kemudian juga tadi untuk apa namanya harga ada nggak? Kalau masalahnya gimana? Masalah harga siapa yang menentukan? Kalau harga tanah misalkan harus diuji atau ditentukan oleh pemerintah sendiri atau oleh siapa? Atau independen misalkan? Independen lembaga yang khusus untuk menentukan harga tanah. Ini bisa seperti itu ya. Tambahkan aja ya, mungkin bisa tambahkan seperti itu ya. Jadi ini harga tanah akan dinilai secara ofisial oleh lembaga independen. Bisa tambahkan. Oke baik, terima kasih kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok 4, silakan bagaimana hasil diskusinya tentang kasus tadi, silakan. Solusi dari kelompok kami itu pendekatan musyawarah, Pak. Pendekatan musyawarah. Jadi bisa sebagai langkah utama untuk mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan konflik sosial. Oke. Itu solusinya ya. Iya. Terus apa yang kalian rekomendasikan? Rekomendasi dari kami itu ada 2. Yang pertama, melakukan pendampingan melalui pemerintahan desa. Habis itu kelurahan maupun kecamatan dalam rangka berkomunikasi langsung dengan masyarakat untuk selalu menempuh upaya musyawarah dari tahapan sosialisasi sampai pada pengadaan lahan atau pembayaran misalnya. Itu yang kedua, membentuk tim terpadu pengadaan tanah yang melibatkan pemerintah daerah, kantor pertanahan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur hukum untuk mempercepat penyelesaian di pemerintah. Oke, baik, terima kasih. Ada 2 tadi rekomendasinya. Satunya ada sama juga dengan kelompok 3 ya tadi, sama juga untuk tim terpadu ya. Berarti harus tim terpadu ya dibuat oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian pembebasan atau pengadaan lahan perkantoran di Kabupaten Tabanan. Oke, terima kasih ya semuanya. Ini untuk semua ini dari kelompok 1, 2, dan 3 memberikan solusi dan juga rekomendasinya. Baik, kita simpulkan saja ya untuk solusi dan rekomendasinya. Ya baik, terima kasih pada semua kelompok ya. Dari keempat kelompok tadi yang saya tangkap ya, semuanya sudah menyampaikan solusi dan juga rekomendasinya ya. Jadi pertama tadi solusinya itu bisa kita simpulkan ya, bahwa pertama perencanaan pengadaan tanah ini ya harus dilakukan sejak tahap penyusunan RPJMD-nya. Ya, tadi itu disampaikan. Sehingga kebutuhan lahan ya, kemudian pemetaan serta potensi permasalahannya bisa diketahui lebih awal. Kemudian yang kedua ada solusi tadi, sosialisasi ya. Sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada penilaian ganti rugi juga tadi ya. Jadi ada kelompok 3 tadi saya tambahkan ya, mungkin ada ketika ganti rugi ini harus dinilai oleh tim ataupun lembaga yang independen. Kemudian yang keempat, penyelesaian status hukumnya ya, itu dilakukan dengan mulai koordinasi dengan kantor pertanahan ya. Kantor pertanahan ya.
agar kepemilikan lahan tadi sudah jelas ya, karena mereka memiliki data. Kemudian yang kelima, pendekatan musyawarah ya, sampaikan dari kelompok 4 adalah pendekatan musyawarah sebagai langkah utama untuk mencapai kesepakatan ya, tanpa menimbulkan konflik ya antara masyarakat ataupun antara pemerintah dengan masyarakat. Oke, mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan dalam materi yang pembangunan nasional kita. Jadi pertama tadi dokumen yang sangat penting itu adalah RPJMD nasional dan RPJMD. Kemudian turun sampai ke daerah. Kemudian juga alurnya bahwa ada penyusunan terlebih dahulu, kemudian penetapan, pengendalian dan evaluasi. Dan pendekatannya adalah menggunakan pendekatan politis, kemudian tektoratif, kemudian partisipatif, bertempat dan struktur. Dan kemudian tadi manfaatnya disampaikan. Oke, untuk lebih mendalami lagi ya, nanti kalian kami katakan untuk mencari bahan lagi ya, menganalisa lagi ya beberapa persoalan. Tapi nanti rujukannya nanti di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalian nanti searching saja di video ya, searching dari undang-undang itu. Nah, kalian pelajari ya tujuannya, kemudian asas dan tahapan pembangunannya, kalian lihat pasal-pasalnya, kemudian diindikasikan keterkaitan ya, antara dokumen perencanaan nasional dan daerah. Ya. Kemudian, nah nanti kalian ini salah satu kebijakan atau program pembangunannya yang di daerah saya. Lalu analisis kesesuaiannya. Tapi tidak sama dengan tadi ya, jadi satu contoh saja. Nanti kalian buat contoh yang lain. Nah ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah kalian buat dalam 3 atau 5 halaman saja. Dan nanti sebutkan ke Google Form yang biasa ya. Nanti saya akan kirim link khusus untuk tugas ini. Tugasnya nanti per kelompok ya. Nanti kelompoknya, nanti linknya. Yang apa di depan dikumpul ya, yang tulis saya ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan tugas yang saya sampaikan bisa selesai tepat pada waktunya. Demikian, mari kita akhiri dengan sama-sama bacakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran interaksi dengan mahasiswa di kelas yang saya lakukan, diskusi, tanya jawab, dan beberapa kasus yang disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Sehingga mahasiswa yang dapat memahami dan juga bisa menganalisis tentang kebijakan pembangunan nasional dan daerah seperti RPJMP, RPJM nasional. Kemudian mahasiswa juga bisa menganalisa tentang dan mengetahui bagaimana alur perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta bisa melihat dampak dari manfaat kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Dikti, LFDT dan seluruh tim Serbos tahun 2006. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.